Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hari ini. Shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Pra-Analitik Pengambilan Sampel Darah oleh petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Profil peserta: nama Rozatul Husna, tempat tanggal lahir Birin 22 Juni 1995, NIP 1995 0622 2022 03 2006. Jabatan calon pelaksana terampil Pranata Laboratorium Kesehatan, instansi pemerintah Kabupaten Pd Jaya, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya, Angkatan 5, NDH 024, kelompok 3. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil metode baru. Rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang mengutamakan penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan, rujukan dan penyelenggaraan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Kondisi saat ini, masih banyaknya petugas laboratorium yang sangat kurang menerapkan pelayanan pra-analitik pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Kondisi yang diharapkan yaitu mengoptimalkan pelayanan pra-analitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Tujuan umum untuk mampu menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dan manajemen ASN dan smart ASN dalam melaksanakan tugas di instansi tempat kerja. Tujuan khusus untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pra-analitik pengambilan sampel darah di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel darah pada pasien. Manfaatnya untuk organisasi membantu mewujudkan visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya. Manfaat untuk peserta meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak, untuk meningkatkan kompetensi peserta, dan untuk memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, dan untuk meningkatkan ketelitian petugas dalam pengambilan sampel darah. Ruang lingkup aktualisasi yaitu pelaksanaan aktualisasi bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei sampai dengan 02 Juli 2023. Gambaran umum organisasi. Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya sudah didirikan sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Pd Jaya yang diresmikan operasionalnya pada tanggal 10 September 2007 menjadi Rumah Sakit Umum Merdu. Pada tanggal 17 Oktober, Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya telah terakreditasi Kementerian Kesehatan RI, dan 4 tahun kemudian, sesuai keputusan Bupati Pd Jaya tahun 2015 tentang penetapan RSUD Pd Jaya dengan status kelas C. Keputusan Gubernur Aceh nomor 445 DP MPT SP _2352 2021 tahun 2021 menetapkan izin operasional RSUD Pd Jaya sebagai rumah sakit kelas B. Pada tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Pd Jaya telah terakreditasi paripurna. Visi RSUD Pd Jaya menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pd Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. Misi RSUD Pd Jaya yaitu beribadah,
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, membangun sistem pelayanan yang islami, menciptakan fungsi rumah sakit selain sebagai fungsi pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial. Struktur organisasi. Adanya direktur yang membawahi wakil direktur pelayanan, wakil direktur penunjang, wakil direktur umum dan keuangan. Wakil direktur pelayanan membawahi bidang pelayanan medis dan bidang pelayanan keperawatan. Bidang pelayanan medis adanya seksi rawat inap, rawat jalan dan rehabilitasi medik. Seksi pelayanan gawat darurat, intensif dan bedah sentral. Bidang keperawatan, seksi mutu akreditasi dan promosi kesehatan. Seksi asuhan keperawatan dan layanan syariah. Wakil direktur penunjang membawahi bidang penunjang medis dan bidang penunjang non-medis. Bidang penunjang medis yaitu seksi radiologi sentral dan rekam medis. Seksi kefarmasian, laboratorium dan unit transfusi darah. Untuk bidang penunjang non-medis yaitu seksi gizi, laundry dan pelayanan ambulan. Seksi pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan dan pelayanan kamar jenazah. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi bagian tata usaha yaitu subbagian umum, humas dan pemasaran, subbagian kepegawaian pendidikan dan pelatihan, subbagian hukum dan organisasi. Bagian keuangan yaitu subbagian akuntansi dan verifikasi, subbagian asuransi dan pembiayaan, subbagian pendapatan pemeliharaan dan aset. Bagian program yaitu subbagian perencanaan dan penyusunan program, subbagian pengembangan dan evaluasi, dan subbagian data dan pelaporan. Adapun tugas pokok dan fungsi peserta pada Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya yaitu pertama, melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lainnya. Di sini saya akan melakukan identifikasi isu. Isu-isu yang saya angkat di tempat kerja saya yaitu ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan para analitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Yang kedua, kurangnya monitoring kadaluarsa STIK sebagai penunjang analisa pada laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, meningkatkan kunjungan pasien di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Untuk menganalisis isu, saya menggunakan metode WSG. Metode WSG yaitu salah satu metode untuk menyusun urutan prioritas. Prioritas isu harus diselesaikan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Keterangan untuk urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu ada 5 kriteria. Yang pertama, urgensi sangat mendesak. Kriterianya ada 5. Yang 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, 1 tidak mendesak. Kegawatannya ada 5 kriteria juga. Yang nomor 5 sangat gawat, 4 gawat, 3 cukup gawat, 2 kurang gawat, 1 tidak gawat. Untuk pertumbuhannya juga ada 5 kriteria, yaitu yang kelima sangat cepat, 4 cepat, 3 cukup cepat, 2 kurang cepat, dan 1 tidak cepat. Isu yang saya analisis ada 3, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan pra-analitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kriterianya 5, untuk urgensi 5, untuk kegawatannya 4, untuk pertumbuhannya 4. Dan jumlah skornya ada 13. Untuk yang kedua, kurangnya monitoring kadaluarsa STIK atau kaset sebagai penunjang analisa pada laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kriterianya untuk mendesaknya 4, untuk kegawatannya 4, dan untuk pertumbuhannya 3, jumlah skornya 11. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi upaya meningkatkan kunjungan pasien di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya.
mempunyai kriteria untuk urgensi 3, untuk kegawatan 3, dan untuk pertumbuhannya 4. Jumlah skornya 10. Untuk perankingannya, belum optimalnya pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya menduduki ranking pertama. Untuk nomor 2, kurangnya monitoring kadaluarsa statistik sebagai penunjang analisa pada laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya menduduki ranking kedua. Untuk ketiga, kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi upaya meningkatkan kunjungan pasien di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya menduduki peringkat ketiga. Untuk menganalisis penyebab core isu, saya menggunakan diagram fishbone. Core isunya yaitu belum optimalnya pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Sistemnya belum ada standar operasional prosedur, belum adanya form checklist untuk praanalitik pengambilan sampel darah. Dari keselamatannya, risiko tertukar pasien, untuk kemampuannya, kurangnya pengetahuan petugas tentang pentingnya identifikasi pasien. Dari segi manusianya sudah menjadi kebiasaan. Dampak core isu jika tidak segera diatasi, yaitu risiko tertukar pasien, kesalahan hasil laboratorium, kesalahan diagnosa, keselamatan pasien. Gagasan kreatif pemecahan isu. Isunya yaitu belum optimalnya pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Di sini saya juga telah menyusun matrik rancangan aktualisasi untuk kegiatan-kegiatannya. Untuk kegiatan yang pertama, membuat SOP praanalitik pengambilan sampel darah. Tahapan kegiatannya mencari referensi mengenai pembuatan SOP praanalitik pengambilan sampel darah. Outputnya adanya referensi SOP praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya dokumen dan foto. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala unit laboratorium untuk penyusunan SOP. Outputnya bahan materi untuk pembuatan SOP praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya notulen. Tahapan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor untuk penyusunan SOP. Outputnya lembaran persetujuan mentor. Buktinya dokumen. Tahapan yang keempat, mencetak SOP. Outputnya lembaran SOP praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya dokumen. Tahapan yang kelima, membagikan SOP kepada petugas laboratorium. Outputnya petugas memperoleh SOP, bukti, foto. Untuk kegiatan yang kedua, membuat form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Tahapannya, melakukan konsultasi dengan kepala unit laboratorium untuk penyusunan form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Outputnya bahan materi dan pembuatan form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya foto dan notulen. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, menyusun pembuatan form checklist. Outputnya draft rancangan untuk diketik dan dijadikan form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Bukti, foto, dan dokumen. Yang ketiga, mengetik dan mencetak form checklist. Outputnya lembaran form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya dokumen. Yang keempat, membagikan form checklist praanalitik kepada petugas untuk diisi sebelum melakukan pengambilan sampel darah. Outputnya, petugas memperoleh form checklist praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya foto. Pada kegiatan yang kedua ini terdapat nilai berakhlak yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, kolaboratif dan akuntabel. Dan terdapat juga asesmen ASN dan manajemen ASN. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat media informasi alur pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah. Tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan kepala unit laboratorium. Outputnya bahan materi untuk pembuatan media informasi alur pelayanan praanalitik. Buktinya foto dan notulen. Tahapan yang kedua, menyusun media informasi alur pelayanan praanalitik. Outputnya draft rancangan untuk diketik dan disusun untuk dijadikan media informasi alur pelayanan praanalitik pengambilan sampel darah. Buktinya notulen. Tahapan yang ketiga, mencetak media informasi alur pelayanan praanalitik. Outputnya lembaran media informasi alur pelayanan
peranalitik, bukti, dokumen, dan foto. Tahapan yang keempat, menempel media informasi alur pelayanan di tempat pengambilan sampel darah. Outputnya adanya lembaran media informasi alur praanalitik di tempat pengambilan sampel darah, buktinya foto. Pada kegiatan yang ketiga ini memiliki nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, akuntabel, dan kompeten, dan juga memiliki smart ASN dan manajemen ASN. Kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di laboratorium. Tahapannya, melapor kepada kepala unit di laboratorium terkait akan diadakan sosialisasi di ruangan laboratorium. Outputnya, adanya izin dari kepala unit laboratorium untuk pengadaan sosialisasi sesama rekan kerja. Buktinya, notulen dan foto. Yang kedua, membuat undangan sosialisasi. Outputnya, surat undangan, bukti, dokumen. Tahapan yang ketiga, membuat daftar hadir sosialisasi. Outputnya, lembaran daftar hadir, bukti, dokumen. Tahapan yang keempat, melakukan sosialisasi terhadap rekan kerja di laboratorium. Outputnya, terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan rekan kerja. Buktinya foto. Di kegiatan yang keempat ini, mempunyai nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Dan juga memiliki smart ASN. Kegiatan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapannya, mengumpulkan testimoni dengan mewawancarai petugas. Outputnya foto, video, wawancara. Buktinya foto dan video. Tahapan yang kedua, membuat laporan evaluasi. Outputnya, laporan hasil evaluasi, bukti, dokumen. Tahapan yang ketiga, membuat video dokumenter. Outputnya, video dokumenter, bukti, video. Tahapan yang keempat, melaporkan kepada kepala mentor terkait hasil evaluasi. Outputnya, terlaksananya pelaporan hasil evaluasi kepada mentor, bukti, foto. Pada kegiatan yang kelima ini memiliki nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan adaptif, dan juga smart ASN. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk kegiatan yang pertama, membuat standar operasional prosedur atau SOP para analitik pengambilan sampel darah pada tanggal 8 sampai 12 Mei di minggu kedua bulan 5. Untuk kegiatan yang kedua, membuat form checklist per analitik pengambilan sampel darah, yaitu pada minggu ketiga bulan 5 pada tanggal 15 sampai 19 Mei. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat media informasi alur pelayanan per analitik pengambilan sampel darah pada minggu keempat bulan 5, yaitu pada tanggal 22 sampai 26 Mei. Untuk kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja di laboratorium, dilakukan pada minggu pertama bulan Juni, yaitu pada tanggal 29 sampai 31 dan pada tanggal 5 Juni. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi, yaitu dilakukan pada minggu pertama, 2 dan 3 dan keempat di bulan 6, yaitu pada tanggal 6 sampai tanggal 7, minggu kedua pada tanggal 12 sampai tanggal 16, minggu ketiga tanggal 19 sampai tanggal 23, minggu keempat tanggal 26 sampai tanggal 30. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.